Selamat bertemu lagi rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi bisnis digital semester 5. Pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah Startup Company. Pada sesi yang ke-14 ini kita akan membahas topik kuliah, yaitu kegagalan perusahaan-perusahaan startup atau kegagalan startup company. Saya akan menyajikan sebuah video penjelasan mengenai kegagalan startup company. Mari kita simak bersama-sama materi video yang akan diberikan oleh profesional startup company. Baiklah, kita bersama-sama memperhatikan video berikut. Berita buruk dan berita baik. Ini ada penyokong ekonomi digital, tapi malah fraud bermiliar-miliar. Ini aneh. Kejadiannya soalnya di industri yang selama ini sangat-sangat menjadi primadona. Industrinya adalah industri startup. Katanya kita ini 6 negara terbesar yang punya startup. Tapi faktanya, skandalnya itu di mana-mana. Bahkan salah satu fraudnya mempertaruhkan nasib 11 UMKM dan pimpinan bank besar. Ini karena ada satu platform peer-to-peer lending dikibulin 365 miliar oleh satu pengusaha. Sebenarnya gimana sih industri startup hari ini? Benarkah CEO startup yang banyak diburu polisi ini lagi berkeliaran di mana-mana? Kita bedah di konten Behind the Business hari ini bersama saya, Tom MC Ifle. Beberapa bulan terakhir, fenomena aneh yang ada di Indonesia memang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat beragam. Saya ngikutin aja sampai capek. Tapi saya yakin, akhir-akhir ini ada industri yang juga bikin lebih capek lagi. Jawabannya adalah industri teknologi, khususnya pelaku startup. Gimana enggak? Ternyata startup yang terlibat skandal-skandal besar ini sekarang mulai kebongkar. Apa aja? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, Investri. Tahu kan? CEO Investri sekarang sudah jadi DPO. Ini lagi pencarian kabur intinya. Kita sudah pernah bahas loh Investri. Cuma kali ini buron CEO-nya. Ya, CEO-nya Adrian Gunadi yang punya masalah. Biasanya kan kalau bisnis pilot, ownernya tuh kooperatif sama OJK, tim penyidik. Nah, Adrian ini agak lain rupanya. Malahan beberapa waktu lalu dia masuk daftar buronan. Kabar-kabarnya beliau katanya sudah kabur ke luar negeri sejak Oktober 2024. Tepat pas OJK mencabut izin usaha Investri karena gagal bayar dan melanggar aturan ekuitas minimum. Padahal backgroundnya tuh nggak main-main loh. Lulusan UI dan Rotterdam School of Management. Sekarang OJK sama aparat kepolisian lagi kerjasama buat ngejar dia. Selanjutnya, melenceng dikit, di sektor non peer-to-peer ada eFishery. Baru aja mengganti CEO, ya namanya Bapak Gibran Hufaiza. eFishery ini baru diganti nih CEO. Yang lama itu Pak Gibran Hussaifah. Yang heran ini adalah timingnya. FYI ya, mereka lagi diterpa isu fraud sebesar 0,5%. Kok kepikiran ganti CEO? Sebelum diganti, Gibran juga sempat nyeletuk kalau angka segitu mah masih wajar dan gak akan bikin perusahaan tumbang. Pertanyaan, fraud itu kalau cuma wajar, gimana ceritanya? Kenapa harus ganti nakoda? Nutupin apa? Coba, ayo. Komen di bawah kalau Anda tahu kasusnya eFishery dan Investri. Atau jangan-jangan Anda juga investor di Investri. Silahkan komen di bawah. Yang ketiga, ada skandal dari pionir peer-to-peer lending. Namanya Coinworks. Ini luar biasa. Dulu tuh saya salut banget dengan Coinworks. Karena apa?
Karena ini adalah salah satu platform peer-to-peer lending terbesar di Indonesia. Dan sekarang terlibat ngemplang duit 365 miliar. Masalahnya, fenomena ini jadi kontradiktif. Karena September lalu kan mereka bilang ke publik, kalau lagi ngejar laba tahunan hingga 5,6 miliar. Unik nih. Misalnya, mereka dapat target laba, duitnya masih kebanting sama rugi yang 365 miliar. Ini sih bukan lagi boncos, tapi rugi bandar. Balik ke titik masalah. Kronologi singkatnya, seorang pebisnis sekaligus pemilik MPP Group berinisial MT diduga memanfaatkan celah sistem di koin peer-to-peer lending ini. Nah, koin peer-to-peer ini adalah anak usaha Coinworks. Untuk melakukan kecurangan, MT mengajukan ratusan pinjaman fiktif menggunakan 279 identitas palsu. Pinjol aja kalah. Tapi itu juga pinjol ya. Ini juga pinjol nih. Akhirnya cair 365 miliar. Tapi dalam sekejap dana itu hilang. Bahkan baru 75 miliar yang bisa ditarik kembali. Konflik ini jadi panjang karena menyeret pimpinan BNI dan ribuan UMKM. Pasalnya, platform ini sudah mendanai 11.000 UMKM dan bukan pinjaman konsumtif seperti pinjol. Sementara pimpinan BNI diduga mendanai platform peer-to-peer ini lewat kredit. Setengah dekade lalu, ekosistem startup di Indonesia seperti panggung besar dengan lampu sorot yang begitu mewah menyala terang. Potensinya menyilaukan banyak mata, termasuk para generasi muda. Bahkan 2019, mayoritas pemuda ASEAN sangat tergila-gila dengan sektor ini. Menurut salah satu survei, mereka yang minat untuk bekerja ataupun membangun bisnis startupnya sendiri itu mencapai 33%. Tapi kenyataan yang sekarang kita lihat 95% startup itu tutup. Semuanya kebalikan. CEO kondang pada diburu polisi. Lingkaran setan ini akan terus berlanjut selama ada celah. Nah, mereka yang digadang membawa perubahan akan dikejar pihak berwajib jika logika dan nalurinya tertutup oleh ketamakan. Nah, startup ini si primadona nih, ya namanya. Biar bagaimanapun kita tidak bisa menutup fakta bahwa negara ini adalah negara yang menjadi rumah startup yang cukup menarik. Ya gimana enggak? Sampai hari ini kita punya sekitar 2.647 startup yang aktif. Jumlah ini kita capai yang membuat Indonesia menjadi negara dengan startup ke-6 terbesar di dunia. Jadi bukan hanya jadi pemain regional, tapi kita adalah salah satu ekosistem startup terbesar di dunia. Bahkan sekelas Menteri Riset dan Teknologi waktu itu ya, Bambang PS Brojonegoro, percaya banget bahwa hadirnya startup akan mengoptimalkan peluang ekonomi digital kita. Outputnya mereka dipercaya akan menggeser ekonomi berbasis sumber daya alam yang selama ini kita jalankan. Beliau juga menekankan pentingnya mencontoh American Dream untuk mendorong inovasi dan transformasi ekonomi demi menjadikan Indonesia negara maju di 2045. Tapi ya sampai hari ini konsep itu tidak terwujud. Apalagi sejak kita terdampak tech winter yang keyakinan selama ini ternyata harus diuji. Pendanaan turun drastis di semua tahap. Investasi tahap benih menyusut 42%. Pendanaan tahap awal turun 24%. Tahap lanjutannya anjlok 85%. Nah, belum lagi sepanjang 2024 gak ada unicorn baru lahir. Bahkan urusan FDI, Foreign Direct Investment, proyeksi maksimalnya tahun ini hanya 20 sampai 21 miliar US dollar. Padahal targetnya itu 30 miliar dolar. Ini adalah masalah serius yang mengisyaratkan masa depan industri tersebut. Sebenarnya kontribusi ekonomi digital ini masih menjanjikan. Tahun 2023 nilainya lebih dari 80 miliar US dollar. Sedang 2025 proyeksinya melonjak jadi 130 miliar US dollar. Nah, pada tahun-tahun puncaknya industri startup
bahkan mampu menyumbang 4,6% dari PDB Indonesia. Nah, situasi inilah yang selalu jadi pemicu terciptanya aura optimisme tentang peran teknologi sebagai solusi untuk semua masalah bangsa. Kenyataannya, ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Yang nggak kalah menarik adalah kelompok startup yang bermasalah tadi masuk ke sektor fintech. Nah, fintech itu dulu jadi primadona di skena startup, tapi sekarang mereka malah diabaikan. Ya mungkin ya karena masyarakat taunya fintech itu pinjol, sementara pinjol sering terafiliasi dengan judi online. Sebuah misleading yang harusnya jadi perhatian khusus bagi teman-teman pelaku di dalamnya. Padahal sebenarnya industri ini cukup steady. Per 2023 lalu, Asosiasi Fintech Indonesia, AFTEC mencatat ada peningkatan 7 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, nggak cuma itu, Statista Research Department juga bilang pada dasarnya pasar fintech kita itu konsisten tumbuh dalam 10 tahun terakhir. Jadi kalau dikalkulasi sejak 2018 rata-rata kenaikan itu 18% per tahun. Nah, ini bukan angka kecil. Bahkan 2028 nanti segmen pembayaran digital sektor fintech diprediksi menyentuh 205 juta pengguna. Nah, potensi besar ini pasti akan ada 1-2 orang yang berusaha mengambil keuntungan dengan berbagai macam cara. Masalahnya apa kita akan membiarkan begitu aja? Dalam perjalanan membangun sebuah bisnis, godaan itu seringkali bukan datang dari kompetitor, melainkan dari diri sendiri. Nah, ketika angka-angka di layar rekening terus tambah, kemudian Anda jago pitching, dapat investor, mulai antri investor untuk memberikan suntikan dana, mulai terujilah integritas Anda. Apalagi kalau kasusnya kebalikan, ada nominal-nominal besar yang dibayarkan setiap bulan. Wah, pasti bisa goyang, dan jangan-jangan kita bisa punya kecenderungan untuk ambil solusi cepat. Nah, coba diamati, minimal ada 3 mentalitas psikologis yang akan memicu seseorang untuk mengambil keputusan yang salah atau melakukan fraud, baik internal maupun eksternal. Yang pertama yang namanya moral disengagement. Dalam keputusan bisnis, fenomena ini menggambarkan bahwa seseorang sering memutuskan untuk mematikan moralitasnya saat menghadapi insentif-insentif finansial yang besar. Tutup mata, atau mungkin bahasa kerennya adalah gelap mata. Itu menjelaskan dengan sederhana bagaimana godaan uang dapat mengaburkan batas-batas antara yang benar dan yang salah, seperti yang terlihat dalam kasus manipulasi dana di beberapa startup fintech. Yang kedua namanya ethical fading. Ketika etika tidak lagi jadi prioritas. Fading berarti pudar. Ya, ethical fading sebenarnya terjadi ketika individu perlahan-lahan kehilangan pandangan terhadap standar etika yang memungkinkan mereka untuk merasionalisasi tindakan yang tidak etis tanpa merasa bersalah. Dan mereka merasa, saya tidak mengorbankan integritas saya. Konsep ini sejalan dengan elemen rasionalisasi dalam teori fraud triangle, yang menyatakan bahwa individu seringkali membenarkan perilaku curang agar sesuai dengan persepsi diri mereka. Dengan mengurangi dampak etis dari tindakan mereka, mereka menciptakan pembenaran yang membuat keputusan tidak etis tadi menjadi lumrah. Nah, inilah pendorong fenomenanya. Yang ketiga adalah self-serving bias. Ini terkenal banget. Karena membenarkan kesalahan demi keuntungan. Ya, demi namanya self-serving, egois. Godaan ini ada ketika bertindak tidak etis karena muncul dari bias diri sendiri, di mana individu ini yakin bahwa tindakan mereka itu oke, masuk akal, mungkin merasa tidak akan ketahuan. Yang penting happy dulu, yang penting ada keuntungan pribadi dulu. Hal ini pasti kelihatan dalam kasus CEO startup yang memanipulasi laporan keuangan atau yang melakukan scam persyaratan untuk mendapatkan pendanaan. Nih contoh ya, 2011 lalu Schrein dan Zekman
yang menemukan bahwa manajer yang terlalu percaya diri atau overconfident memiliki kecenderungan untuk melakukan fraud atau penggelapan. Jadi self-serving bias ini terbukti mendorong seseorang untuk membenarkan tindakan yang tidak etis dengan dalih mempertahankan keuntungan. Jadi teman-teman pengusaha atau UMKM dimanapun Anda berada, ketika Anda menghadapi hal-hal seperti ini, mendengar hal-hal ini, nomor satu kita harus belajar. Belajar dari apa? Budaya. Kalau dari awal budaya tidak jujur itu sudah ada, maka budaya tidak jujur menjadi lumrah. Artinya Anda harus merubah budaya, menanamkan budaya kejujuran untuk menghindari godaan manipulasi. Bangun budaya transparansi sejak awal dengan SOP dan kode etik yang jelas. Jadi harus diingatkan. Selain mereka diingatkan oleh Anda sebagai pengusaha, mereka juga akan diingatkan dari standarisasi yang ada. Mudah-mudahan mereka terhindar dari ketamakan ataupun cara-cara instan untuk kaya. Yang kedua adalah control system. Memanfaatkan teknologi untuk mengontrol pencatatan keuangan, pencatatan operasional yang akurat, dan membuat segala sesuatu terukur secara efektif. Yang ketiga adalah konsistensi melakukan edukasi etika bisnis. Sebagai leader, kamu harus tahu bahwa training walaupun simple tentang etika ini sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat. Dan tidak bisa satu kali. So, pelajaran apa yang Anda ambil dari materi kita hari ini? Komen di bawah. Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Frey. Salam pencerahan. Demikian teman-teman, apa yang sudah kita saksikan bersama, video penjelasan mengenai kondisi startup company, tentang kegagalan, juga tentang fraud atau penggelapan keuangan. Semoga ini bisa memberikan pemahaman lebih lanjut kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Subscribe akun saya ini, yang belum subscribe, kemudian like dan share kepada banyak orang, karena siapa tahu apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian berkomentar pada kolom komentar, khususnya kepada mahasiswa Politeknikus Durian sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.